Baiklah, acara kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang mulia pembawa ceramah pada sore hari ini Bapak Yasin Ibrahim SAG, yang saya hormati Ketua Umum dan Ketua Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, Bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita. Pada petugas dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' summa aradahum alal malaikati faqala Bangkuala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalam ilahi yang dibawakan oleh rekan kita dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan oleh Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Yasin Ibrahim, yang hari ini sudah kesekian kalinya bersama-sama dengan kita
Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, pengurus Badan Takmir Masjid, dan jamaah yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini seperti biasa, hari Senin, di mana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ruhani di tempat ini. Saya teringat kemarin yang disampaikan oleh Al-Mukarram, beliau Pak Ustadz Yasin. Beliau bercerita tentang sebuah konsep kehidupan yang perlu kemudian menjadi cermin atau teladan bagi kita. Beliau mengisahkan tentang pisang, ya. Ini saya teringat betul dengan cerita tentang pisang ini. Yang tadinya pisang ini berbiji yang banyak, kemudian pada akhirnya setelah mengalami beberapa kali perubahan, kalau tidak salah 4 kali perubahan, di perubahan keempat itu kemudian semua biji ini hilang dan tidak mengurangi rasa dan bahkan menambah rasa nikmat itu. Ya, jadi rasa sebelumnya tidak berkurang tetapi malah bertambah nikmatnya. Nah, ini sebenarnya konsep mengajarkan kepada kita semua bahwa sama dengan pisang tadi. Ya. Kalau di beberapa di sifat-sifat hewan kan, katakanlah untuk mencapai menjadi kupu-kupu itu, seekor ulat kemudian berjuang begitu panjang, melakukan metamorfosis, melakukan perubahan sampai dengan menjadi kupu-kupu. Yang tadinya ketika orang melihat ulat itu tumbuh rasa kebencian, ya, karena dari mungkin bentuknya, tapi sudah seperti itulah. Tetapi ketika menjadi berubah wujud menjadi kupu-kupu, bahkan orang menjadi senang melihat itu. Bahkan kemudian ada yang mengoleksi kupu-kupu itu dengan cara pengawetan. Karena begitu senang orang itu ketika melihat kecantikan dari atau keindahan dari kupu-kupu. Sama dengan pisang tadi juga seperti itu. Sama dengan juga ular, ya. Pisang kemudian mengalami beberapa perubahan dari yang punya biji banyak, kemudian anaknya dipindah-pindah sampai 4 kali proses pemindahan itu, kemudian menjadi pisang yang paling enak gitu, ya. Mungkin ketika kita bawa di dalam kehidupan kita, ya, ketika kita melakukan perubahan dari masa ke masa, ya, dari tempat satu ke tempat yang lain. Katakanlah ketika kita berada di dalam satu kondisi tempat yang berlumpur, ya, kemudian kita bergeser lagi ke tempat ini, ya, kita bergeser lagi kembali ke masyarakat, insya Allah pergeseran terakhir itu adalah pergeseran yang sudah membawakan suatu kenikmatan bagi kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik, hubungan kita manusia dengan manusia begitu baik, sehingga terasa nikmat ketika orang semua manusia memandang kita dengan kebaikan itu. Dan insya Allah Allah akan memandang kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu. Nah, itulah pergeseran-pergeseran. Kalau kita sekarang ini posisi gini, ya, di tengah-tengah masa kecil saya nakalnya begini, kemudian beranjak dewasa meningkat menjadi pelaku kejahatan, kemudian kita berada di dalam lapas ini sebagai orang yang dilakukan pembinaan atau pembersihan atau melakukan kalau istilah di ayam itu lagi bawa porok,
Ya. Kalau istilah itu kita lagi memperbaiki diri. Perbaikan diri ini bukan nanti dari lapas gitu. Kalau kita berada, tetapi perbaikan diri itu lebih tertuju kepada diri kita sendiri. Kita mau berubah di sana, ya. Lapas itu hanya sifatnya sebagai fasilitator, memberikan tempat dan ruang untuk melakukan itu. Nah, ketika itu kemudian kita kembali lagi ke masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh orang pemasyarakatan. Warga binaan itu kembali ke masyarakat, menjadi manusia seutuhnya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi manusia yang aktif dan produktif. Itulah perbedaan. Dan insya Allah itu tidak akan berubah terus menerus, sama dengan kondisi pisang yang diceritakan oleh Pak Ustadz kemarin. Ya. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih banyak lagi kita akan berikan kesempatan ini kepada Al-Mukarram Pak Yasin, dengan gaya beliau bisa memberikan suatu motivasi yang lebih baik lagi kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dan pembinaan dari Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Yasin Ibrahim. Pada beliau dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasih, yang saya hormati Ketua Takmirul Masjid, yang saya hormati bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati Bapak protokol atau yang memandu acara demi acara supaya tertib. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kodrat, iradat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Jadi harapan kita, andaikan hari kiamat itu besok hari, untuk hari terakhir di akhir zaman, dan kalau masih ada lapas, kita harapkan masih ada pembinaan seperti itu. Iya. Sebab di akhir zaman itu dari seluruh
hadis yang dikabarkan oleh Nabi itu sudah pada kafir semua. Orang yang mukmin itu dalam hadis diwafatkan secara massal atau kolektif dengan angin sepoi-sepoi basah. Jadi angin yang lembut sekali. Dan kita walaupun bersembunyi di dalam lubang batu atau di bawah tanah, tetap tembus angin itu. Dan kita wafat. Setelah itu kafir semua. Jadi setiap benua tenggelam demi tenggelam karena air laut naik. Di dalam hadis yang tersisa tinggal Timur Tengah dan Syam. Syam itu yang Syria sekarang. Lalu Timur Tengah itu terdiri dari Saudi Arabia, Madinatul Munawwarah, Kuwait, Bahrain, Yaman, Emirat Arab, itulah Saudi. Tinggal yang benua itu yang di atas permukaan laut. Tapi api muncul lagi di Yaman. Jadi sudah orang kafir semua itu tenggelam setiap benua. Lalu api yang ada di Yaman muncul. Ketika itulah penduduk Timur Tengah menyatu dengan penduduk yang ada di Syam. Di saat itu terjadi huru-hara yang luar biasa. Dalam surat Al-Insan disebut mustatiran. Jadi terjadilah kerusakan di mana-mana, pertikaian, pembunuhan. Di saat itulah sangkakala ditiup dan berakhirlah bumi dan planet-planet itu. Dan itu kita doakan sebelum ditiup angin sepoi-sepoi basah, andaikan masih ada lapas, masih ada pembinaan seperti itu. Apalagi pembinaan ini diambil hari Senin. Hari Senin Pak ya, dan hari Kamis. Tepat sekali. Hari Senin itu kelahiran Nabi dan setiap kelahirannya dia dalam keadaan lapar. Kalau kita tidak, kalau mengadakan hari ulang tahun makan-makan. Oh, terbalik. Bono del bahasa ulang tahun tihu dia malah le bungolio. Oh, bungolio malah dia. Coba bapak-bapak ambil bulu. Bulu itu hilangkan tangkai-tangkainya 2/3, sisanya 1/3. Baru bulu itu tarik, pegang dari ujung. Tagate-gate. Yo, ana bahasa lahulun ta'ala itu lata. Lebo hudu mulahu pasang tangan hulun ta. Hulun ta ngan. Iwanum pohutu lata, ulo pohutu bonto. Bonto itu artinya palangnya pagar. Wano palangnya pagar bagus dia. Karena dia kan jadi begini. Jadi jarak-jaraknya ini ditutupi oleh rantingnya 1/3 yang torang kasih tinggal itu, 2/3 torang pot. Tapi kalau torang mau hela,
sampai setengah mati. Jadi ajaran itu jangan balik-balik. Kalau hari Senin balapar. Siapa yang lapar bersama Nabi akan sama-sama masuk dengan Nabi. Itu hadis, bukan Yasin Ibrahim. Tapi siapa yang memberi hari ulang tahunnya makan-makan? Tidak berpuasa hari Senin, nanti kalau berbuka baru makan-makan. Tapi siang hari itu lapar. Maka bagaikan pohon bulu yang ranting-rantingnya 2/3 kitorang telah potong lalu torang hela dari pohonnya, bukan dari ujungnya. Ya mutagate. Itu maknanya bersama Nabi. Yang kedua, hari Kamis. Di hari Kamis itu sahabat bertanya, "Ya Rasul, puasa Kamis dan Senin itu belum ditemukan oleh nabi-nabi dahulu kami." Karena ada pengikut Islam itu ada yang Yahudi, berarti pengikut Nabi Musa kan? Dan Nabi Harun. Lalu ada yang pengikut Nasrani, kan pengikut Nabi Isa. Belum ada itu puasa Kamis itu. Lalu puasa apa ini ya Rasul? Ini puasa penutup dunia ini. Jadi dunia itu ditutup di hari Kamis. Sudah hilang tulisan huruf-huruf ayat-ayat Al-Quran. Tinggal kertas. Ditandai matahari terbit dari barat. Berarti bumi ini kalau berputar kanan, dia sudah berputar kiri. Itu pertanda planet-planet dihitung jam sudah mau tabrakan. Mau berkeping-keping itu planet. Di saat itu orang sudah tidak dapat mengingat nama Allah. Allah hapuskan aplikasi ingatan otak kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dihapuskan. Sehingga orang baku-baku tanya, bagaimana itu syahadat ya? Jadi tinggal ash. Lalu satu lagi bagaimana ash? Gimana ya? Itu asyhadu sudah tidak ada. Yang timbul kamari, kalau orang yang tukang judi, syiddu. Jadi asyhadu itu tinggal syiddu. Walau kartu ini siddu, wow si kopong, tinggal itu yang muncul kamar. Karena di saat itu sudah kejahatan paripurna. Orang yang berjudi paripurna. Tidak ada yang menangkap. Penjudi semua. Jadi sudah tidak ada pakasi, sudah tidak ada lapas. Di hari Kamis itu sudah tidak ada lapas. Yang lapas itu sebelum ditiup angin sepoi-sepoi basah. Itu lapas masih ada. Di saat itu lapas sudah tidak ada. Orang penjudi seenaknya berjudi, tidak ada polisi menangkap. Kesenangan akhir. Orang berzina sudah tidak ada yang menangkap dan dicabut rasa malu. Jadi masing-masing ambil pasangan,
Mau suka berdiri boleh, ambil jongkok boleh, ambil miring boleh, ambil tapalaka, tarika boleh, di atas di bawah boleh, tidak ada yang menangkap. Tidak ada. Lalu orang mau korupsi juga tidak ada KPK. Tidak ada undang-undang tipikor. So enaknya mengambil uang negara. Siapa yang ingin mau korup, bermohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai di zaman itu. Iya, karena zaman itu tidak ada KPK, tidak ada kejaksaan, tidak ada kepolisian, tidak ada intelijen. Tidak ada. Seenaknya. Tidak ada itu yang korban itu kiflate. Joni kiflate, tidak ada yang korban begitu. Semua orang berkorupsi, siapa yang menangkap dan siapa yang ditangkap sama. Di zaman itu Allah berikan kesempatan, tapi tidak lama. Cuma sampai dari terbit matahari sebelah barat sampai terbenam di sebelah timur. Waktunya cuma sehari. Yang bebas. Orang yang suka membunuh, tidak ada yang menangkap. Saling membunuh dalam surat Yasin. Sehingga pada saat itu mustatir. Tidak ada orang menangkap. Di saat itu ditiup sangkakala. Maka benua yang tenggelam oleh laut mengeluarkan bebannya dan rata menjadi pasir. Bapak bayangkan ini gunung ini yang terlihat di Dumboraya ditutupi oleh laut, sementara laut mengeluarkan lahar lalu menjadi rata pasir, tidak ada tanaman. Di saat itu ditiup sangkakala. Maka sebelum terbit dari barat, karena terbitnya itu pada hari Kamis, lalu kiamatnya hari Jumat. Tapi kita belum tahu hari Jumat mana dan Kamis mana. Karena Allah rahasiakan itu Jumat mana dan Kamis mana. Puasa jo setiap Kamis, karena kita tidak tahu Kamis depan ini atau iya toh, itu rahasia Allah. Allah rahasiakan itu supaya kita sepanjang masa bersama Nabi di waktu Senin dalam keadaan lapar 12 jam, pada Kamis 12 jam. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang selamat pada waktu ditiup sangkakala. Dan itulah orang yang tidak dihisap. Menjadi, karena Nabi itu hanya memberitahu dua cara Nabi mensab kita di padang mahsyar. Kita disab 73, berarti 3 tidak disab. Tidak dihisap. Siapa itu di antaranya? Ya, lepas Ramadan, Senin, Kamis terus. Puasa di bulan 13, 14, 15 bulan di langit. Itu puasa Nabi ada.
Dan beberapa pekan yang lalu saya terangkan di 13, di 14, di 15 itu ada rahasia Allah. Di saat itu perempuan lebih cantik kelihatan. Perhatikan itu. Kalau ada istri, perhatikan di tanggal 13 bulan di langit. Kalau dia sudah ganti-ganti terus DP daster, itu minta perhatian dia. Baru ganti daster, ganti lagi daster. Galau hatinya, minau badannya. 13 itu 14 sampai 15. Di saat itu supaya kita tidak tergoda, kecuali tergoda dengan istri yang sah, berpuasa. Oh. Sebab kalau di malam hari sonya ndak berpuasa, ada istri yang sah. Lalu pemerintah ini dalam urusan ini menghalalkan barang yang haram. Pemerintah telah memberikan kebijakan seringan-ringannya. Tanya sama kawan saya ini. Barang siapa yang tidak memiliki register kekayaan di desa, ada surat keterangan kepala desa, sudah itulah yang menjadi pengganti uang 550.000 disetor Kementerian Agama. Diterbitkan buku nikah. Dia gagal itu. Beda di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu orang yang perawan dan yang janda lebih mahal janda. Kenapa Raja Saudi menetapkan begitu? Karena biasanya orang yang kawin janda itu berasa-rasa jo. Di pala minta dia mapo hutu dia model kaca, ditampa penjualan kaca, tinggal seenaknya dia mau hama upo, karena dia mau rasa ini tore atau baminya, bakal dia mau buang, no raja tetapkan mahal, supaya engkau rasa-rasa jo dia ada modal. Kalau kita sebaliknya kasihan. Kalau yang bawa sama Pak Kawa yang janda, Pak Kawa tanya, perawan, tidak lagi Pak Kawa. Jadi Anda status apa? Janda. Jadi ya akad di bawah tangan jo Pak Kawa. Kasihan ini, walaupun cantik. Itulah Indonesia. Indonesia itu orientasinya kebutuhannya, bukan melihat jasanya. Padahal si janda ini sudah mengeluarkan anak 1-2 yang bakalan ente habis akad, sudah boleh ngana suruh ambil air ini anaknya. Lihat jasanya, jangan lihat kebutuhan kita. Tapi kalau kebutuhan itu jadi murah begitu karena senjata perawan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bakalan tidak dihisap, ya 3 sapi. Atau hadis yang kedua, 77 sak. 7 yang tidak dihisap, 70 dihisap. Jadi
Kita mau milih mana? Mau dihisap atau tidak dihisap? 10 lalu. Memilih yang mana? Yang tidak dihisap. Puasa Senin Kamis. Pokoknya kita itu tinggal niat saja. Lihat, kalau dia sudah 13, 14, 15 bulan di langit, ya niat kita puasa bulan purnama. Jadi saya puasa di bulan purnama karena Allah. Oleh sebab itu orang pemeluk Islam lebih utama masuk surga dari umat terdahulu. Tapi bukan cek kosong, cek yang berisi. Lalu mana yang cek berisi itu? Itu puasa 13, 14 bulan di langit. Sepertinya kehidupan itu tertarik ke belakang seperti sama-sama dengan Nabi Adam. Adam tidak ada puasa Ramadan, hanya 13, 14 bulan di langit. Berarti kan kita di padang mahsyar sama-sama dengan Nabi Adam, kakek kita. Dan kakek menyesal karena kakek tidak sempat puasa Ramadan Nabi Adam. Puasanya yang diatur oleh Allah hanya 3 kali sebulan. Apalagi kalau kita puasa lagi, ini hari puasa, besok tidak puasa. Itu puasanya Daud dan Musa. Sepertinya kita hidup sama-sama dengan Daud dan Musa. Ditambah Senin Kamis, sepertinya hidup sama-sama dengan Nabi Muhammad di Saudi Arabia. Itu orang yang tidak dihisab. Oleh sebab itu dalam suratul Insan Allah ingatkan kita, wa hadainahu imma syakiran wa imma kafuran. Hambaku ini wahadainahu sabila wa imma syakiran wa imma kafuran. Hambaku ini terbagi 2. Aku berikan jalan yang lurus, tapi ada yang mengamalkan namanya syakiran, bersyukur. Namanya kafuran, tidak bersyukur. Jadi hamba Allah ini hanya terdiri dari 2, yang bersyukur dan tidak bersyukur. Kalau pertama bersyukur, Allah azidannakum, dia tambah syukur itu, seperti penjelasan saya puasa yang lalu. Dan tidak ada yang mampu kecuali Allah. Begitu diberi, diucapkan terima kasih, diberi lagi, terima kasih, diberi lagi, terima kasih, beri lagi. Tidak mampu, saya tidak mampu, Pak Kasih tidak mampu. Gaji Pak Kasih dibawa kemari di sini. Siapa yang suka ambil? Oh, pasang tangan. Pak Kasih, terima kasih Pak Kasih, kasih lagi. Terima kasih Pak Kasih, kasih lagi. Tidak mampu Pak Kasih. Hanya Allah itu yang. Wa in syakartum, dan siapa yang tidak bersyukur, inna azabin nasabi, sungguh pedih siksaan. Jadi tinggal memilih yang pedih siksaan atau yang memilih Allah sayang-sayang. Bapak-bapak dan Pak Kasih yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Tamirul dimuliakan oleh Allah, Pak Protokol dimuliakan oleh Allah.
ini syukur ini, kan biasanya syukur itu kalau mau dirinci itu kan terdiri dari mengerjakan perintah. Itu syukur. Mau sholat 5 waktu syukur, mau tahajud tengah malam syukur, menduha di pagi hari syukur, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil syukur, infak dan sedekah syukur. Orang yang berinfak dan sedekah, dia kira itu mengurangi hartanya, padahal suratul Baqarah Allah pelihara hartanya. Lalu orang yang berinfak dan yang bersyukur dalam bentuk infak, sedekah atau pemberian kepada orang yang susah, pada hakikatnya dia yang paling mulia dari yang dikasih. Contohnya begini, saya kehabisan makanan, lalu saya datang sama Pak Kasih minta bantuan makanan. Pak Kasih menganggap makanannya terkurang untuk ukuran syariat, tapi ukuran akhirat lebih beruntung Pak Kasih, karena makanan dikasih merasa terkurangi hartanya, Allah tambahkan. Baru yang makanan atau uang yang saya beli makanan sebentar habis. Lalu yang melimpat pahala Pak Kasih bukan saya. Saya cuma 1 kali nikmat, hanya menerima uang tunai atau makanan atau minuman itu. Tapi pemberi itu dijaga hartanya, dilipat-lipat gandakan amalnya. Itu dari sisi syukur. Dari sisi kufur, sebenarnya kufur itu kalau kita manajemen, dia menjadi pahala. Sama dengan sampah. Sampah itu menjijikkan, tapi dengan teknologi sekarang dia menjadi uapnya menjadi gas. Ini gas yang kita pakai itu dari sampah-sampah, kotoran sampah itu. Dan ada prakteknya di SMA Wirabakti. Itu sampah yang menjijikkan, lalu didaur ulang, dia menjadi barang yang indah lagi. Contohnya besi tua. Besi tua itu tidak menarik, tapi coba jual sama Mas Joko. 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, besi yang gagah dipandang. Nah ini kafuran atau kufuran atau kafiran, atau yang kafir kalau kita manajemen, kita mendapat pahala. Bagaimana caranya ini kekafiran ini menjadi pahala? Kita kembali beriman. Begitu ketemu judi, kita hindar. Begitu hindar langsung mendapat pahala. Tidak seperti yang wajib. Wajib itu lebih susah Pak daripada meninggalkan larangan. Sebab kalau kita mengerjakan wajib, ada syarat sahnya dan ada rukun sahnya. Contoh, sholat 5 waktu. Walaupun suka sembahyang zuhur, jangan kerjakan di pagi hari. Allah tidak beri pahala. Dia ada syarat sahnya. Syaratnya apa? Mesti tempatnya bersih. Itu syarat. Mesti mengambil air wudu. Itu syarat. Mesti menghadap ke kiblat. Itu syarat. Lalu rukun sahnya takbir. Dan mesti ada modal, walaupun cuma Fatihah dan Qul Huwallah yang hafal. Itu yang wajib. Kalau mau cari pahala di harta, setengah mati bacangkul 1 hari.
gajinya 100 sampai 125 ribu untuk ukuran pembayaran Gorontalo. Tidak semudah itu Pak mencari pahala di zakat, di infak dan sedekah, membantu yatim piatu. Tapi kalau meninggalkan prostitusi, ada yang menawarkan yang pakai, baru diucapkan terima kasih. Aku sudah senang. So pahala tidak ada syarat sahnya dan tidak ada rukun sahnya. Mana sulit? Oh lihat orang pe ayam tatera di pohon mangga, pelia-lia. Gampang mau ambil sabantar ini di pohon. Tapi karena manajemen ingin mendapat pahala, sudah Jo. Yang penting ayam ini solia. Sudah mendapat pahala. Tidak ada syarat sahnya dan tidak ada rukun sahnya, langsung otomatis. Ada anggaran rehab gedung. Kan ada rehabilitasi manusianya, karena ada rehab gedung. Ini kayu besi ini aku dengan Maranti. Ini namanya korup ini. Kayunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai. Itulah John Kiplat. Tapi kalau John Kiplat cuma sekedar, oh tak usah sesuai dengan konsultan, laksanakan sesuai, sudah dapat pahala, tidak ada. Billahi fi sabilil haq, kepada Allah kita berjuang dalam kebenaran. Billahi taufik wal hidayah, kepadanya kita mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, Engkau Maha melihat dan Maha mendengar. Kami telah melaksanakan saling ingat mengingatkan di antara kami ya Allah. Maka pertautkan hati kami ya Allah, dan hilangkanlah perasaan yang merasa lebih tinggi, lebih pintar, lebih bertakwa di antara kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha meridai, maka redailah kegiatan ini ya Allah. Berikanlah pahala pemberi kebijakan ini ya Allah, yang dapat diwakili oleh Bapak Kasih dan Bapak Ketua Takmirul dan protokol ya Allah. Redailah kami di tempat ini, dan ya Allah, kami jangan di tingkat-tingkatnya status kami sama di hadapan-Mu ya Allah. Kami menjadi hamba yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, limpahkan rizki yang halal kepada kami dan kepada keluarga yang kami tinggalkan selama ini ya Allah.
rizki yang halal dan rizki yang halal yang sesungguhnya kami tidak menduga sebelumnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seperti falsafah kehidupan bulu ya Allah. Bulu itu ya Allah kami saksikan kalau dia baru tumbuh penuh dengan racun bulu-bulunya itu ya Allah. Membuat gatal bahkan luka kulit kami ya Allah. Tapi ketika dia sudah besar ya Allah, sudah hilang bulunya itu ya Allah, maka jadikan hati kami seperti itu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.